Siapkan terlebih dahulu data, kemudian blok dan klik Home, lalu pilih format as table. Dan di sini banyak pilihan model tabel. Di sini saya memilih tabel ini. Setelah itu akan muncul notif Create Table. Klik tulisan My Table has Header. Setelah itu klik OK. Ada juga cara yang lebih simpel, yaitu dengan klik Ctrl T. Lalu klik tulisan My Table has Header. Klik OK dan secara otomatis menjadi tabel. Yang membedakan cara ini yaitu tidak bisa memilih model tabel. Di desain tabel ada beberapa fitur. Yang pertama header row untuk menampilkan judul tabel. Yang kedua banded rows untuk membuat perbedaan warna tabel di setiap baris. Yang ketiga first column untuk menjadikan data kolom pertama bertulis tebal. Yang keempat adalah last column untuk menjadikan data terakhir bertulis tebal. 5. Banded column untuk membuat perbedaan warna di setiap kolom. 6. Filter button untuk melakukan filter data sesuai kriteria. 7. Total row untuk menghitung total. Kita bisa memilih total rata-rata, maksimal, dan minimal serta jumlah. Di sini saya memilih jumlah total data penjualan dan secara otomatis jumlah total tertulis. Kita dapat menghapus data ganda dengan mengklik Remove Duplicate di desain dan secara otomatis data ganda terhapus. Ini merupakan lanjutan. Kegunaan tabel di atas ini untuk menginput data di bawah secara otomatis dengan menggunakan fitur lookup function. Rumusnya yaitu klik sama dengan terus lookup. Lalu di sini ada dua rumus. Kita memilih rumus yang kedua. Lookup value-nya kita klik npm, kemudian titik koma. Kemudian kita array mana kolom yang ingin kita pilih. Setelah itu kita tutup kurung. Dan secara otomatis namanya keluar sesuai dengan npm yang di atas. Dan kita coba ganti npm-nya. Dan secara otomatis namanya juga terganti. Dan yang kedua untuk mencari alamat dengan klik sama dengan lookup, kita menggunakan rumus yang pertama. Lookup value-nya kita klik npm titik koma dan lookup vektornya adalah tabel dari npm ini titik koma dan result vektor adalah tabel dari alamat. Dan jangan lupa tutup kurung. Dan secara otomatis lagi alamat terbaca. Selanjutnya di sini ada tabel dan di sini gaji pokok serta total gajinya kosong. Untuk menentukan gaji pokok mengacu pada golongan. Rumus yang kita gunakan untuk mencari gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP dan di sini ada lookup value-nya, kita pilih tabel golongan, kemudian titik koma. Dan tabel array-nya kita menggunakan tabel yang di sini. Kemudian titik koma lagi. Dan untuk kolom indeksnya itu berada pada golongan kedua. Kemudian titik koma. Kemudian kita pilih yang false, tutup kurung. Dan secara otomatis data gaji pokok tertulis. Untuk total gaji sama, kita bisa juga memasukkan rumus seperti yang tadi. Sama dengan VLOOKUP. Setelah itu lookup value-nya sama seperti tadi yaitu golongan. Kemudian titik koma. Kemudian tabel array-nya kita pilih tabel yang tadi. Setelah itu titik koma. Untuk menentukan total gaji, kita harus menambahkan gaji pokok dan tunjangan. Kemudian untuk menentukan kolom indeks, jadi kita memilih kolom indeks yang tunjangan. Jadi kita pilih yang nomor 3, kemudian titik koma,
dan masukkan angka 0, lalu tutup kurung. Dan secara otomatis total gaji terbaca. Ini masih tunjangan, ini masih kurang dan kita bisa menambahkannya. Ditambahkan dengan gaji pokok dan secara otomatis total gaji terbaca. Untuk bagian yang di atas, untuk mencari nama, kita menggunakan rumus yang tadi sama dengan VLOOKUP dan lookup value-nya adalah NPM, kemudian titik koma, kemudian table array kita pilih dari NPM hingga alamat, kemudian titik koma, kemudian masukkan kolom indeksnya, nama berada di kolom indeks yang kedua, kemudian titik koma, lalu ketik 0, kemudian tutup kurung. Untuk alamat juga sama seperti rumus yang tadi. Untuk kolom indeks berada di kolom indeks yang ketiga. Total gaji juga sama seperti rumus yang tadi. Untuk kendaraan kita menggunakan yang pertama kita menggunakan VLOOKUP golongan, kemudian VLOOKUP, kemudian NPM. Di kendaraan semua rumus sama, cuman menambahkan table array lagi dan kolom indeks, dan secara otomatis kendaraan terbaca. Kemudian kita coba ganti NPM-nya. Secara otomatis semua akan terganti sesuai dengan data pada tabel.